Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Wahyunisi dengan NIM 71014190057. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan hubungan manusia dan teknologi. Apa itu manusia dan teknologi? Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dilengkapi potensi seperti akal, budi karsa, dan karya yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno, yang berarti pekerjaan, dan logos berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Apa itu hubungan manusia dan teknologi? Manusia tidak lepas dari teknologi, sehingga perlu melihat bagaimana pengaruh dan hubungan dari keduanya. Teknologi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sejak masa prasejarah. Teknologi lekat dengan kehidupan keseharian. Saat ini teknologi hadir di seluruh aspek kehidupan manusia sehingga sulit memisahkan manusia dengan teknologi. Dengan adanya teknologi, manusia akan memperoleh berbagai informasi secara cepat dan akurat, tanpa menunggu waktu yang lama, akan tetapi cukup diketik saja apa yang diinginkan, maka akan muncul apa yang kita inginkan. Maka dari itu, hubungan teknologi dengan kehidupan manusia sangat erat sekali dan tidak dapat dipisahkan. Apa itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologinya. Buktinya dapat kita lihat di mana negara-negara yang dikatakan maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa adalah negara-negara yang maju sains dan teknologinya. Ilmu pengetahuan dapat dibedakan dengan pengetahuan dan akal sehat. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Dapat dikatakan pula pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan ilmu. Ilmu pengetahuan berbeda dengan akal sehat. Akal sehat seringkali memberi tempat terhormat pada segala macam gagasan yang tidak memiliki kerangka pembuktian yang sistematis. Apa itu unsur-unsur kebudayaan teknologi? Sejak masa prasejarah, teknologi lekat dengan kehidupan keseharian. Dari 7 unsur kebudayaan teknologi menjadi salah satunya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan yang terakhir, kesenian. Apa itu kelebihan dan kekurangan keberadaan manusia dan teknologi? Yang pertama, kelebihan. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya terletak pada kecerdasannya. Dengan kecerdasan manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kreatif dalam segala hal dan segala kondisi apapun, seperti di saat mati listrik, mereka akan berkreasi agar bisa terang kembali dengan cara mencari lilin maupun penerang lainnya, yaitu senter. Dan yang terakhir, akal yang bisa untuk berpikir ke depannya dengan baik dan tidak tergantikan. Dengan memiliki akal, manusia bisa lebih mudah untuk berproses ke depannya saat bersaing dengan teknologi yang semakin canggih. Yang kedua, kekurangan. Rasa malas. Malas adalah musuh banyak orang karena membuat manusia tidak melakukan apa-apa dan hanya membuang waktu saja. Jadi, kita harus melawan rasa malas ini untuk kedepannya dan berubah lebih baik lagi.
Bosan dalam berbagai hal, jenuh terhadap suatu hal yang membuat kita menjadi malas dalam berkegiatan dapat menyebabkan bosan. Dan yang terakhir, merasa kurang percaya dan kemampuan yang dia miliki. Sebagian manusia pernah kurang percaya dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki, perlu diasah dengan cara latihan dan mencari tahu terus-menerus tetap kemampuan kita sendiri. Apa saja faktor yang mendorong munculnya revolusi industri 4.0? Yang pertama, revolusi industri dimulai sekira tahun 1784 dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri dan penggunaan mesin-mesin bertenaga uap revolusi industri. Yang kedua, revolusi industri dimulai sekira tahun 1870. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan tenaga listrik. Munculnya ini produksi dan perkembangan transportasi secara masif. Yang ketiga, revolusi industri dimulai pada tahun 1969, dikenal pula dengan revolusi digital. Ciri utamanya adalah mulai dikenal otomatisasi, penggunaan alat-alat elektronik, dan juga penggunaan komputer. Lalu yang keempat, revolusi industri berawal pada abad ke-21. Pada revolusi ini dikenal istilah cyber physical system, yang merupakan integrasi antara physical system komputasi dan juga network atau komunikasi. Apa dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pertama, dampak positif. Memberikan berbagai kemudahan, perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Lalu, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya apalagi menggunakannya. Namun seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang menjamur, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. Dan yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif tersebut mempengaruhi pola berpikir, hilangnya budaya tradisional, banyaknya menimbulkan berbagai kerusakan. Dapat dijelaskan revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan data teknologi blockchain, serta kecerdasan buatan Jepang ini sudah hadir dengan konsep Society 5.0. Revolusi industri dengan konsep baru ini dinilai dapat menggantikan 4 versi sebelumnya yang hanya menitik beratkan pada produksi barang atau jasa. Di era masyarakat 4.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.